Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Wahyuni dari jurusan Pendidikan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum. Nah, sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak dosen pengampu mata kuliah Teori Sosiologi, Bapak Muhammad Syukur, karena telah memberikan saya tugas ini sehingga saya bisa mendapatkan pemahaman lebih terkait dari teori sosiologi. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan teori bunuh diri yang dipaparkan oleh Emil Durkheim dalam bukunya yang berjudul Suicide. Nah, sebelum saya menjelaskan lebih lanjut terkait bunuh diri yang dipaparkan oleh Emil Durkheim ini, alangkah baiknya jika kita mengenal sosok dari Emil Durkheim. Nah, Emil Durkheim adalah seorang ilmuwan dari Prancis yang lahir pada tanggal 15 April 1858 dan wafat pada tanggal 15 November 1917 pada usianya yang ke-59 tahun. Nah, dalam bukunya yang berjudul Suicide, Emil Durkheim menuliskan bahwa terdapat 4 ciri orang melakukan bunuh diri. Yang pertama, bunuh diri egoistik. Yang kedua, bunuh diri altruistik. Yang ketiga, bunuh diri anomik. Dan yang keempat, bunuh diri fatalistik. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan 4 ciri dari bunuh diri yang dipaparkan oleh Emil Durkheim. Nah, pertama, bunuh diri egoistik. Bunuh diri egoistik ini terjadi karena kurangnya integritas seseorang atau individu dalam masyarakat. Ini dapat ditemukan dalam kehidupan sosial seseorang atau individu yang tidak berinteraksi dengan baik dengan unit sosial. Individu dengan masyarakat sangatlah erat kaitannya. Hal ini dikarenakan individu merupakan bagian dari masyarakat dan masyarakat juga merupakan bagian dari individu. Akan tetapi, jika integritasinya lemah, maka akan menyebabkan perasaan bahwa individu itu bukan bagian dari masyarakat, yang berarti juga bahwa masyarakat itu bukan bagian dari individu. Orang ini cenderung merasa bahwa mereka ini bukan bagian dari masyarakat dan mereka merasa tidak dihargai. Orang ini memiliki hubungan yang kurang menyatu dengan masyarakat maupun keluarganya, sehingga mereka merasa hidup sebatang kara. Nah, bunuh diri yang kedua yaitu bunuh diri altruistik. Nah, bunuh diri altruistik adalah di mana seorang individu memiliki rasa integritas, cinta, dan perasaan yang sangat kuat. Contohnya seperti kisah cinta dari Romeo dan Juliet dan tentara Jepang yang melakukan harakiri. Nah, mereka melakukan hal tersebut karena rasa cinta dan integritas mereka yang sangat besar, sehingga saat mereka merasa gagal dalam melakukan tugasnya, mereka akan melakukan bunuh diri. Nah, inilah yang disebut dengan bunuh diri altruistik. Nah, bunuh diri yang ketiga yaitu bunuh diri anomik. Bunuh diri anomik ini disebabkan karena regulasi yang ada, di mana regulasi atau aturan yang ada sudah tidak terlalu mengikat masyarakat. Bunuh diri anomik terjadi karena sudah tidak ada lagi pegangan yang dapat dijadikan sebagai aturan dalam kehidupan, sehingga membuat kolektivitas masyarakat menjadi tidak mampu melancarkan otoritasnya terhadap individu untuk sementara waktu. Nah, perubahan seperti ini menempatkan orang dalam situasi di mana norma-norma lama sudah tidak berlaku lagi dan sedangkan norma baru belum lagi dikembangkan. Dengan adanya semacam ini, melepaskan arus rasa ketercabutan anomi dari akar dan rasa kehilangan norma-norma mengikat, dan arus ini cenderung meningkatkan bunuh diri anomik. Nah, bunuh diri yang keempat yaitu bunuh diri fatalistik. Nah, bunuh diri fatalistik ini terjadi karena disebabkan oleh regulasi yang terlalu kuat.
Jika bunuh diri dari anomik sebelumnya terjadi karena regulasi yang ada sudah tidak terlalu mengikat, maka bunuh diri fatalistik disebabkan karena regulasi yang terlalu kuat. Norma, adat istiadat, dan aturan yang terlalu kuat memberikan dampak atau membuat setiap orang merasa frustasi karena aturan yang ada terlalu mengikat dan terlalu ketat. Hal ini mengakibatkan kurangnya ruang bagi seseorang untuk bergerak leluasa sehingga menyebabkan mereka melakukan bunuh diri. Nah, dari 4 ciri tersebut dapat kita simpulkan bahwa latar belakang dari kasus-kasus bunuh diri tersebut meliputi rasa depresi, adanya cobaan hidup dan tekanan dari lingkungan, penderitaan karena penyakit akut atau keterpanjangan, dan gangguan kejiwaan, himpitan ekonomi atau kemiskinan dan lain sebagainya. Semua kasus bunuh diri tersebut telah dikaji dalam teori bunuh diri yang dipaparkan oleh Emil Durkheim. Nah, seperti yang saya jelaskan bahwa terdapat 4 ciri dari teori bunuh diri yang dipaparkan oleh Emil Durkheim, yaitu bunuh diri egoistik, teori bunuh diri altruistik, bunuh diri anomik, dan bunuh diri fatalistik. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan terkait teori bunuh diri yang dipaparkan oleh Emil Durkheim dalam bukunya yang berjudul Suicide. Saya ucapkan terima kasih karena telah menonton video saya. Dan saya harap video saya ini dapat memberikan pemahaman lebih kepada teman-teman terkait teori bunuh diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.